Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya dulu saya pikir menjadi YouTuber itu gampang gitu. Saya pikir dulu menjadi YouTube itu buat aja video kirim share dah. Saya belum bisa bikin video, ya saya suruh orang lain. Nah, seperti lagu-lagu Nokai. Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Korean Center, guys. Nah, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe, guys. Saya produksi itu dengan membayar orang lain membuatnya gitu. Jadi yang punya hak cipta tuh saya gitu. Saya share. Tapi nyatanya 8 tahun tidak ada peningkatan. 8 tahun hanya subscribe-nya hanya 30 orang. Kemudian yang mengikutin tuh hanya berapa orang, nggak sampai orang 100. Itu berarti gagal. Berarti itu tidak ada kemajuan. Nah, saya selalu bertanya, kenapa sih kok orang lain bisa, kok saya nggak bisa? Saya ikutin tutorial tapi saya malah bingung gitu. Nah, tapi saya belajar terus, dan semakin saya belajar semakin banyak sekali hal-hal yang memang harus saya pelajarin gitu. Saudara, saya bisa nge-YouTube, menjadi YouTuber gitu. Ini adalah satu hal yang saya merasakan benar kepuasan, kesuksesan. Saya merasa saya sukses, walaupun kalau dipikir ya saya masih jauh sih gitu. Ya maksudnya saya sudah melampaui untuk di monetisasi itu, saya sudah melampaui gitu ya. Nah, sekarang YouTube saya sudah punya follower sekitar 400.000 orang gitu ya. Tadi sudah punya subscribe 2.000 lebih. Bagi saya itu satu hal yang luar biasa gitu. Karena ini saya benar-benar berjuang, saya benar-benar berusaha untuk bisa sampai pada posisi sekarang gitu ya. Orang suka minta materi YouTube ke kita, ke Korean Center, dan dari media-media massa juga kan banyak yang minta jadi narasumbernya gitu. Dan ya para YouTuber suka, media-media online juga banyak yang minta ngambil saya jadi narasumbernya gitu. Masuk ke email saya, mengatakan, Miswari, Anda sangat potensial menjadi YouTuber sukses kayak gitu. Kembangkan kemampuan Anda katanya. Kami kirim link untuk kreator katanya. Kembangkan potensi Anda katanya. Jadi, nah, tapi saya kan nggak ngeh ya. Saya buka, malah tambah bingung. Saya yakin saya potensi, karena hari-hari saya memang penuh dinamika kegiatan yang bisa saya jual gitu ya. Saya bilang kenapa saya nggak bisa gitu. Sebelum COVID saya ada di Solo, di sana ada kegiatan Akademi Bisnis Digital Abdi di hotel apa ya, lupa saya gitu. Jadi saya ikut itu, saya nekat, saya ikut, berbayar ya, saya bayar, saya ikut. Dan kemudian tutorial membuat YouTube, membuat segala macam, pokoknya IT lah gitu, saya pelajarin. Dan saya emang sulit sih ya, mungkin karena udah tua ya. Kadang-kadang 10 materi hanya satu yang bisa saya ikut, dan orang-orang sekitar saya itu suka bingung. Saya, dek, gimana ini, nak gimana? Mereka sudah gimana, saya masih aja itu, masih bego-bego aja. Kemudian mentornya benar saya dekatin, sampai di rumah saya masih telepon, gimana ini, pokoknya gitulah. Saya memang bertekad untuk belajar. Kemudian ada juga kan ada juga ya training nasional dari Kementerian Tenaga Kerja, marketing digital. Pokoknya saya yang namanya digital, saya nggak kasih kesempatan orang lain. Saya biasa merekomendasikan tim saya yang lainnya, tapi saya nggak, ini saya sendiri, saya langsung yang mau gitu. Ada juga dari Kementerian Pendidikan Nasional ya. Kemudian juga ada, pokoknya kalau ada kegiatan-kegiatan yang IT, saya yang ikut gitu, karena saya ingin memperdalamnya. Belajar Webex, belajar Zoom, segala macam, saya ikut gitu. Dan yang namanya digital, saya memang penasaran, saya memang harus tahu gitu. Kemudian Ini adalah Nokawita, guys.
lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten YouTube-nya Miswari Korean Center. Saya aktif juga, saya masuk di komunitas komunitas bisnis digital KBD ya gitu. Jadi di sana juga ada belajar YouTube dari awal, saya ikut lagi di situ. Saya ikut terus tutorial ini YouTube-nya gitu sama Mas Dik gitu ya. Mas Dik itu benar-benar dengan telaten. Banyak ya mentor-mentor saya lagi, ada Sugi dari RB, Ipul, ada Fresh. Hari saya belajar, tiap hari saya belajar, tiap hari saya buka tutorial gitu. Dan udah gitu saya bergabung di YouTuber pemula. Itu saya bergabung di YouTuber pemula. Jadi saya pikir memang bagus ya. Jadi kita tuh banyak wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan yang kita dapetin gitu. Dan saya baru menyadari ternyata YouTube tuh benar-benar tidak seperti apa yang kita duga gitu. Khusus untuk saya ya, karena memang saya kan dari nol ya. Mungkin kalau anak-anak muda yang mulai IT mungkin nggak masalah, mereka sudah biasa gitu. Kita yang tua ini, yang setua saya ini memang langka jadi YouTuber. Dan setiap saya ikut grup-grup, ikut pelatihan YouTube, pasti saya mendapat ini testimoni peserta tertua. Nah, semakin saya tahu, saya makin penasaran. Udah bisa nih buat, udah bisa ini gitu. Udah mulai saya masuk di grup YouTube pemula ya. YouTube pemula itu banyak sekali. Hampir tiap hari, hampir tiap malam, hampir setiap fajar saya gabung. Saya saling sub ya, kita saling lama-lama bertambah. Kita juga kan gantian sama grup-grup itu kan. Nah, pernah saya coba mengakalin, ini ceritanya, saya coba ngakalin. Saya pikir saya bikin 10 email. Saya ajak teman-teman saya 10 orang satu grup gitu. Mereka bikin 10 email. Ayo kita kita tukar-tukar. Akhirnya kita dapat 100 subscribe kan gitu. Wah, udah senang bener nih kita nih. Wah iya, kita udah dapet nih ini. Nggak taunya 3 hari kemudian kena spam, habis semua 100 itu habis gitu. Teman-teman tuh kena juga. Kami ketawa, YouTube kamu dibohongnya, nggak bisa lah. Akhirnya kena spam semua. Akhirnya udah ambiar grup itu. Di tahajud itu ya, kita sudah mulai bikin tayangan ya. Saya ini like, saya ini subscribe kan teman-teman lainnya gitu. Nanti agar dia kembali ini kita, mansab kita gitu. Itu kerja saya lama. Itu sudah naik, udah lumayan naik gitu, tapi masih lama sekali. Gimana caranya? Saya tuh susah bener nyari subscribe-nya, susah bener cari penonton, cari pengikut gitu. Saya sudah mau hampir keputus asa itu. Sudah ini udah mau mundur aja saya. Tahu-tahu gitu ada satu orang saya ingat namanya Momo gitu ya. Jadi dia masuk dimasukkannya saya dalam grup dia. Di grup dia itu ada sekitar 250 orang gitu ya, orang-orang seluruh dunia yang dia anggap potensi untuk menjadi YouTuber gitu kan. Jadi bahasa translate ya, dia bilang kami memasukkan Anda di sini katanya karena Anda adalah orang-orang yang kami pilih untuk yang kami anggap potensi menjadi YouTuber katanya gitu. Itu nanti coba ditunjuknya arahnya begini. Nah, itu nah dengan saya dia bilang coba Miswari katanya Anda buat biografi Anda katanya gitu, dari kisah-kisah hidup Anda katanya gitu. Lihat tuh di Facebook Anda banyak album-album, jadi Anda ambil katanya kisah hidup Anda dan Anda bikin judulnya, ya sampai bilang Wonder Woman sejak dulu menginspirasi gitulah, buat 1 jam katanya gitu. Boleh bisa lebih dari 1 jam. Saya bilang mana mungkin, saya bilang saya buat yang cuma 5 menit aja orang nggak mau nonton, apalagi itu saya mau buat 1 jam. Saya bilang nggak mungkin ini mau saya gitu kan. Katanya coba dulu katanya, jangan berkata tidak mungkin kan, karena saya memprediksi itu bisa Yakin lah
itu akan membuka keran dari YouTube Anda. Nah, Ini adalah info tentang Korean Center guys. Siapa tahu Anda butuh guys. historis Anda bagus katanya gitu kan. Kenapa Anda saya masukkan dalam grup ini? Karena saya menilai Anda cukup potensi katanya gitu kan. Coba Anda lakukan katanya gitu. Jadi saya udahlah iseng-iseng berhadiah lah gitu. Saya coba buat gitu. Itu bulan Juli ya, bulan Juli 2020. Kebetulan waktu itu masa lockdown ya, saya lagi di Solo. Iseng saya buat, saya ambil foto-foto. Jadi dari foto-foto, hanya dari foto-foto. Kalau Anda lihat ya di Wonder Woman yang selalu menginspirasi kalau nggak salah bulan bulan Juli atau bulan Agustus. Nah, kemudian itu kan masukkan di sana kan. Jadi saya coba buat. Ya, tapi dengan tidak ini ya, maksudnya tidak, saya tidak yakin gitu kalau bisa. Saya coba, saya share gitu, saya ikutin, saya share itu tuh langsung naik gitu. Saya kaget lah, satu hari 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000. Saya heran sampai pokoknya dalam waktu 3 hari ya. Padahal waktu itu saya belum masuk itu, saya itu subscribe saya hanya 600-an, berapa 600-an kalau nggak salah. Sedangkan dibutuhkan kan 1000 gitu. Jam tayang saya jauh sekali. Jam tayang saya waktu itu kurang dari 1000, padahal dibutuhkan 4000. Saya pikir saya pasti masih akan lama gitu. Tahunya dalam waktu berapa hari gitu, pokoknya saya kaget naiknya tuh cepet sekali gitu, sehingga target yang ditargetkan itu langsung melampaui gitu. Saya benar-benar saya rasa mimpi, wah ini bener nih, ini nggak salah nih, ini bener nih, bener. Dan ternyata menaikkan juga yang lainnya tuh ikut naik juga. Yang dulu hanya 5 yang like, 5 yang itu yang nonton, jadinya sampai 500 gitu, jadinya sampai 1000. Wah saya kaget benar gitu. Dan pengikut saya yang tadinya hanya berapa orang gitu ya, langsung naik. Nah, sampai saat ini Sudah sekitar 400 ribuan ya sekarang. nah, itu jadi saya tuh benar-benar merasa sukses. Saya langsung dimonet sama, pokoknya itu sekitar 1 minggu saya langsung dimonet gitu, masuk dari ke YouTube saya gitu, ke email saya, masuk dari YouTube. Iswari katanya, Anda sudah bisa katanya dimonetasi, tolong Anda isi ini. Benar, Anda sudah kami monet gitu. Wah saya luar biasa. Kemudian setelah itu saya kan ngeliat tuh dolar dirupiahkan masuk, wah rasanya tambah semangat, saya semangat sekali, luar biasa semangat saya gitu. Jadi saya merasa bahwa kerja saya nggak sia-sia dan perjuangan saya memang berhasil gitu. Saya lihat ada rupiahnya masuk, ada dolarnya masuk, itu udah tambah semangat saya gitu. Dan saya benar-benar merasa sukses yang luar biasa karena melalui proses pembelajaran yang luar biasa gitu. Selama ini saya banyak mendapat gelar penghargaan internasional, Dr. Honoris Causa, Master Personality Development 21 Kartini Indonesia. Cuma saya anggap itu karena saya sudah melakukan, jadi saya diberikan penghargaan. Saya merasa saya kurang berjuang gitu. Bedanya dengan YouTube ini, saya benar-benar berjuang dan perjuangan saya luar biasa. Benar-benar saya dari nol. Saya benar-benar dari nol dari YouTube ini. Dan saya bisa ke tahap sekarang ini, bagi saya itu hal yang luar biasa. Memang kalau dilihat dari pengikutnya ya, dilihat dari hasilnya ya, mungkin belum seberapa ya kalau dibanding dengan youtuber yang sudah menasional, internasional itu jauh sekali. Tapi bagi saya ini sudah hal yang luar biasa sekali. Saya gembira sekali saya bisa gitu, karena memang saya belajar dan memang saya berusaha gitu, setengah putus asa akhirnya saya bisa.
Alhamdulillah anak-anak saya juga semuanya jadi senang semua saya bisa nge-YouTube. Ya sebenarnya di Korean Center sih bukan Miswari Korean Center aja, Korean Center sendiri ada. Kita yang ngelola YouTube di Korean Center tuh ada 3. Ada apa tuh? Ada Mas Wisnu, ada Mbak Nailis, ada saya gitu. Kami bertiga, ada tiga channel YouTube-nya Korean Center gitu kan. Karena memang dinamis ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita tiap hari pun ada bahan-bahannya YouTube. Dan benar, YouTube bilang email saya gitu. Selamat Miswari, Anda katanya ada peningkatan katanya gitu. Kembangkan lagi potensi Anda kayak gitu. Saya pikir itu tuh dulu semua YouTuber dikasih spirit begitu dari YouTube. Ternyata enggak. Saya tanya-tanya teman enggak ada yang dapat gitu. Nah, kemudian juga kayak yang masuk di grup yang saya bilang dikelola Momo itu ya gitu ya. Sampai kan Momo itu kan setelah dia memberikan kami arahan-arahan dia hilang. Jadi wah dicaci maki lah sama di grup itu. Masa katanya ini enggak bertanggung jawab itu apa pimpinan grup kok hilang, dasar apa segala macam lah dicaci maki. Kalau saya ambil positifnya aja. Saya pikir saya coba apa yang dia arahkan gitu. Dan memang ternyata berhasil. Makasih ya Momo, siapapun kamu Momo, saya bersyukur sekali, banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari kamu gitu. Kalau kamu itu orang yang punya ikatan dengan YouTube gitu ya. Mungkin kamu lihat ini orang-orang yang yang punya potensi tapi bodoh gitu. Mungkin dia gemes kali, YouTube tuh mungkin gemes ngelihat saya kali. Saya punya potensi tapi saya bodoh gitu. Dan ternyata benar ya saudara. Setelah saya belajar ya menjadi YouTuber gitu, sebenarnya hanya kita lebih peduli dan lebih punya kemampuan untuk mengolah hal-hal yang ada pada kita dan sekitar kita. Orang yang sukses itu mampu mensinergikan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi kita mengelola dengan baik ya, sehingga itu bisa menjadi karya kita dan income kita ya. Nah, ini. Jadi misalnya sebelum saya menjadi YouTuber, saya nggak bisa mengolah apa. Saya membuat sesuatu yang memang dibutuhkan orang, yang dilebihkan orang, yang orang senang melihat. Saya nggak tahu mengolahnya gitu gimana. Tapi setelah saya tahu gitu, hal yang kecil aja. Kadang-kadang kita masak gitu kan. Kalau orang tuh senang masak, dia masak yang biasa aja, tapi dia bisa mensinergikan dengan YouTube-nya. Itu sudah menjadi karya yang bagus gitu. Nah, seperti saya, misalnya kalau dulu mungkin saya jalan-jalan kemana, saya share di Facebook, ya kayak gitu aja. Kan itu tidak menghasilkan. Hanya kalau untuk publis sih ya boleh. Cuman kalau untuk menghasilkan kan tidak menghasilkan gitu. Jadi kalau sekarang ya saya kemana aja itu sudah jadi bahan YouTube saya gitu. Apapun yang saya lakukan saya bisa jadi bahan YouTube saya gitu. Nah, apapun saya jalan-jalan kemana itu sudah menjadi bahan YouTube yang menarik gitu. Nah, saya ngobrol-ngobrol begini gitu. Ini akan menjadi bahan YouTube yang benar gitu, yang bagus gitu. Jadi sebenarnya kita harus mampu mensinergikan, menjalin ya apa-apa kemampuan kita itu dengan apa yang ada dan kita mengolah. Nah ini masuk macam kita mengolah YouTube, mengolah TikTok gitu kan. Itu adalah mengolah sesuatu yang biasa-biasa aja dan jadi hal yang berharga gitu. Nah, kita punya kemampuan mensinergikannya gitu ya. Jadi saya pikir memang kita dituntut menjadi orang yang kreatif. Kalau kita orang yang kreatif, apapun yang tidak berguna bagi orang lain, tapi bisa kita buat berharga. Dengan kreativitas kita bisa membuat apapun menjadi berharga gitu. Jadi memang jadi YouTuber memang harus kreatif. Gitu. Ya. Memang saya terlambat sih jadi YouTuber gitu. Memang sangat terlambat gitu. Tapi ya saya pikir saya masih punya kesempatan gitu. Dan selagi saya masih bisa ya, saya masih bersemangat melakukan apapun gitu. Lagi seperti YouTube
selagi saya bisa ya saya akan lakukan. Kalau saya sudah nggak bisa lagi nanti ya jadi lanjutin orang lain gitu. Nanti mungkin ini juga jadi motivasi di anak cucu saya ya, generasi berikutnya. Berarti yang muti itu walaupun sudah tua mau belajar gitu. Jadi agar mereka juga belajar. Jadi saya selalu ini kan anak cucu saya, kita itu jadilah produser, selalu menjadi konsumen. Jadi kita apapun jadilah kita produser. Nah, kalau kita jadi YouTube ya jadilah YouTuber. Jadi bukan menjadi hanya penonton YouTube gitu. Itu yang saya berikan menanamkan ke generasi berikutnya karena cucu saya ya, semoga bisa bermanfaat gitu. Dan mungkin ini salah satu cara saya memotivasi mereka gitu, sehingga mereka juga terpanggil untuk menjadi user gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah mau nonton video saya ini ya.